Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK kelas 9. Hari ini pertemuan yang kedua, melanjutkan bab pertama yang sudah kita awali di pertemuan pertama minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola voli. Insya Allah nanti kita akan mulai atau kita akan selama proses pembelajaran kurang lebih mulai dari pukul 8.20 sampai 10.20 hari Rabu 4 Agustus 2021. Selanjutnya untuk mengawali pertemuan saya langsung membahas tentang tugas pembelajaran. Hal ini saya sampaikan di awal agar tidak kelewatan ya, karena di akhir video barangkali mungkin nanti ada yang menonton tidak sampai selesai, maka tugasnya tidak tahu. Nah, kalau di awal ini berarti anak-anak sekalian akan tahu lebih awal tugas yang harus dikerjakan. Bisa dibaca ya, saya sambil jelaskan satu persatu. Yang pertama, perhatikan dengan teliti dan seksama 9 aktivitas pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, insya Allah nanti kita akan sampaikan, akan kita bahas 9 aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, manakah aktivitas pembelajaran yang kalian anggap mudah? Nah, dari 9 aktivitas pembelajaran nanti, mana yang paling kalian anggap mudah? Tentunya disertai dengan alasan. Kenapa alasannya memilih aktivitas tersebut yang paling mudah? Kemudian yang ketiga ini kebalikannya. Manakah aktivitas pembelajaran yang kalian anggap paling susah? Dari 9 aktivitas pembelajaran nanti, yang menurut kalian paling susah itu yang pembelajaran mana? Dan tentunya dijelaskan mengapa alasannya memilih aktivitas tersebut kalian anggap paling susah. Nah, yang terakhir, tulis jawaban pada selembar kertas, kemudian kalau sudah selesai bisa difoto, dan dikirim jawabannya di grup WA PJOK kelas 9. Jadi, sekali lagi, jawaban dikirim melalui grup WA PJOK kelas 9. Bukan ke Japri ya, ini saya tidak menganjurkan karena biasanya akan tidak kebaca kalau ya. Jadi silakan dikirim ke grup WA. Tujuannya yang pertama ketika Anda mengirim jawaban ke grup WA, yang lain menjadi tahu siapa-siapa yang sudah mengirim. Kemudian yang kedua, memberikan tanggung jawab dan juga percayaan diri atas tugas yang sudah dikerjakan. Kadang-kadang ada yang malu. Saya malu Pak mengirim tugas di grup. Nah ini. Jadi kalau kalian mampu mengirimkan tugas berarti kan paling tidak sudah memiliki keberanian. Salah atau benar itu urusan nomor terakhir ya. Baik, saya lanjutkan untuk pelajaran hari ini. Yang pertama, meningkatkan aktivitas gerak spesifik permainan bola voli. Nah, meningkatkan gerak spesifik ini yang harus ditingkatkan adalah keterampilannya. Jadi, yang namanya permainan bola voli kan memiliki berbagai macam teknik dasar ya. Salah satunya passing bawah, passing atas, smash atau spike, service, dan bendungan atau blok. Nah, ini yang harus diperdalam, ditingkatkan, dan dilatih secara terus-menerus. Memang sulit ya, di masa-masa seperti ini harus bertatap muka, berlatih, olahraga. Yang pertama, aktivitas pembelajaran, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah. Kita simak di gambar ya, gambar 1.9. Aktivitas pembelajaran 1, variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas. Ini ada empat gambar orang sedang menghadapi bola ya. Yang pertama, orang pertama ini bola dipegang, kemudian berlanjut ke gambar kedua, setelah dipegang dilempar ke atas, melambung ya. Kemudian gambar ketiga diterima atau disambut dengan lengan, kedua lengan. Setelah disambut, kemudian yang gerakan yang keempat atau gambar yang keempat ini dipukul dengan kedua lengan ke atas ya. Jadi bola bergerak sejajar ke atas.
ini dia penjelasannya. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan. Jadi ini walaupun ini 4 gambar ini menunjukkan pergerakan posisi ya dari gambar 1 sampai gambar 4. Ini 1 orang. Kemudian yang kedua, passing bola ke atas tegak lurus seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian setelah bola turun, lakukan pukulan passing bawah. Jadi ketika yang dinamakan passing bawah ini adalah pukulan yang menggunakan kedua lengan. Ini passing bawah. Dan setelah bola naik atau melambung ke atas, lakukan lagi passing atas. Passing atas ini seperti gambar 1 dan 2. Ya, jadi bedanya passing atas dan passing bawah adalah terletak pada sentuhan bola saat mengenai tangan. Ketika yang menyentuh bola ini seperti pada gambar 1 dan 2 menggunakan jari-jari tangan, maka ini dikatakan passing atas. Tapi ketika bola menyentuh tangan seperti pada gambar 3 dan 4, jadi persis mengenai lengan ya, maka ini yang disebut passing bawah. Kemudian yang ketiga tahap awal. Tahap awal latihan, lakukan pola latihan ini di tempat, kemudian setelah mahir, kemudian jalannya bola sudah lancar, lakukan sambil bergerak maju dan mundur atau bisa juga kanan kiri geser ya. Nah, jadi pertama diawali dari bola, gerakan bola di tempat, menggunakan passing bawah disambut dengan menggunakan passing atas atau sebaliknya. Kemudian ketika sudah mahir, dikombinasi dengan gerakan maju mundur atau geser samping kanan dan samping kiri. Oke ya, untuk aktivitas pertama, kita lanjutkan aktivitas kedua. Aktivitas kedua, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bergerak maju mundur dan menyamping. Ya, ini sudah ada kombinasi ya. Seperti kita lihat pada gambar. Lalu bagaimana penjelasannya? Kita bisa simak. Kebalikan dari aktivitas yang pertama ini adalah aktivitas dilakukan secara berpasangan. Yang kedua, berdiri berhadapan jarak kurang lebih 2 meter atau 4 meter ya, 2-4 meter. Langkah selanjutnya adalah lambungkan bola menggunakan 2 tangan dari arah bawah ke arah teman di depannya. Cukup bola diawali dengan dilambungkan bola dengan tangan. Yang keempat, temanmu mengembalikan menggunakan passing atas dan kamu kembalikan dengan passing bawah. Ini jadi kalau temanmu menyambut dengan passing atas, maka kamu menggunakan passing bawah. Begitu sebaliknya. Kalau kamu menyambut bola mengembalikan kemudian menggunakan passing bawah, maka temannya sebaliknya yaitu menggunakan passing atas. Yang kelima, apabila dengan cara ini bola kelihatan sudah meluncur dengan baik, aliran bola sudah enak dipandang, nyaman ya, maka lakukan dengan cara bergerak maju dan mundur ke samping kanan dan kiri. Ini untuk pembelajaran yang kedua, aktivitas pembelajaran yang kedua. Selanjutnya kita lanjutkan aktivitas pembelajaran yang ketiga. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah menggunakan 2 bola. Nah, ini sedikit rumit ya. Memang ini tidak saya anjurkan karena ini butuh keterampilan khusus ya. Tapi paling tidak nanti bisa kita coba atau bisa kalian coba di rumah bersama teman ya. Karena aktivitas ini dilakukan secara berpasangan. Untuk jarak kurang lebih 2-4 meter. Jadi berhadapan, jaraknya kurang lebih 2-4 meter. Kemudian yang ketiga, aktivitas pembelajaran diawali dengan melambungkan bola ke teman saat bola dipassing bawah oleh temanmu. Jadi begitu dilambung lalu dipassing bawah, maka lambungkan bola kedua. Nah, ini yang sulit memang. Jadi membutuhkan konsentrasi dan keterampilan tersendiri. Lambungkan bola kedua dan kembalikan dengan passing atas. Nah, ini harus cermat ya. Kemudian yang keempat, lakukan latihan secara berulang-ulang hingga keterampilanmu meningkat. Jadi kalau sudah, ini memang biasanya dilakukan oleh pemain yang sudah mahir, menguasai teknik dasar, khususnya passing atas dan passing bawah. Yang kelima, setelah latihan di tempat sudah ada kemajuan, seperti latihan-latihan yang lain, maka coba tingkatkan lagi latihanmu dengan bergerak maju dan mundur, serta ke kanan atau ke kiri. Gitu ya. Ini sudah agak latihannya sudah agak sulit ya pada aktivitas pembelajaran yang ketiga.
Selanjutnya, aktivitas pembelajaran yang keempat, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah secara langsung dalam formasi lingkaran. Kita simak gambarnya. Ya, jadi untuk melakukan latihan ini, biasanya dilakukan setelah berkelompok, kemudian adalah satu orang di tengah, sementara yang lain melingkar. Bagaimana penjelasannya? Ini ada yang pertama, lakukan secara berkelompok minimal 5 orang. Atau biasanya lebih banyak juga lebih bagus ya, karena jadi fokusnya akan konsentrasi dan fokusnya akan bagus juga. Yang kedua, buatlah barisan formasi lingkaran dengan diameter kurang lebih 2-4 meter. Lingkar ya, jadi setelah kelumpul ada satu orang di tengah, kemudian yang lain melingkar. Satu orang berdiri tengah-tengah sebagai center ya, bertujuan nanti untuk memberikan umpan. Yang keempat, aktivitas pembelajaran diawali dengan melambungkan bola oleh teman yang berada di tengah-tengah lingkaran tadi ya. Kemudian melempar bola ke arah satu orang teman yang berada di barisan lingkaran, di pinggir lingkaran. Kemudian yang kelima, bola dikembalikan ke center atau ke tengah dengan passing bawah oleh teman yang menerima bola tadi ya. Kemudian bola dipassing bawah lagi oleh teman yang lain. Ini dikembalikan. Begitu bola dilempar oleh pemain tengah atau pemain yang berada di tengah lingkaran ke teman yang di luar, maka dikembalikan dengan menggunakan passing bawah. Atau juga passing atas ya, passing bawah atau atas nggak masalah. Biasanya kalau dilemparkan, dikembalikan dengan passing bawah, maka nanti begitu diumpankan ke teman yang lain, dikembalikan dengan passing atas. Kemudian diterima passing bawah, mungkin dilempar lagi dengan passing atas, begitu seterusnya. Yang kelima, bola dikembalikan ke center dengan passing bawah, kemudian bola dipassing bawah lagi ke teman yang lain, demikian seterusnya, seperti yang saya sampaikan ya. Kemudian apabila kalian merasa bola sudah mulai lancar, nyaman, terkontrol dengan baik, sekarang lakukan dengan passing atas. Nah, ini seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Berulang kali, berganti-ganti, passing bawah, passing atas, passing bawah, passing atas. Setelah passing atas terasa sudah agak lancar juga, jadi tadi passing bawah, kombinasi passing atas lancar, lakukanlah penggabungan antara passing dan passing atas, maksudnya dengan passing bawah. Nah, digabung ya sekalian, ketika menerima bola bisa juga langsung passing atas atau langsung passing bawah, kemudian tanpa berpikir panjang ya, biasanya begitu datang bola ya sambut dengan kedua teknik tersebut. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan lagi keterampilan kalian, maka lakukan latihan ini dengan cara bergerak maju mundur dan ke samping kanan dan kiri. Ini meningkatkan daya konsentrasi ya, dengan cara geser maju mundur atau kanan kiri. Lakukan tukar posisi dengan pemain yang ada di tengah. Kalau yang merasa sudah sudah merasa menguasai, boleh bertukar posisi dengan pemain yang ada di tengah. Selanjutnya, pembelajaran yang kelima, variasi dan kombinasi passing atas dan passing bawah secara langsung dalam formasi berbanjar melewati atas net atau tali. Nah ini jadi net ini bisa sementara diganti dengan menggunakan tali. Misalkan ada tiang, dua tiang, membuat dua tiang ke pohon, kemudian tengah-tengahnya dikasih tali gitu ya, hanya untuk batas saja. Untuk tingginya net tidak harus sesuai dengan net yang sebenarnya, nggak masalah ya, yang penting bisa di atas kepala lah ya biasanya, paling tidak. Lalu bagaimana caranya permainan atau aktivitas pembelajarannya? Yang pertama, permainan ini dilakukan di lapangan bola voli. Kalau yang tidak ada lapangan ya bisa di tempat yang terbuka. Yang penting ada tiang, kemudian ada tali. Atau syukur-syukur di lapangan bola voli sungguhan, itu lebih bagus. Permainan ini yang kedua dimainkan oleh dua tim. Jadi tim A dan tim B. Satu tim terdiri dari 3 orang atau lebih. Ini hanya permainan saja ya, 3 orang. Kalau tim yang sesungguhnya dalam permainan bola voli ini ada 6 orang. Jadi ini hanya untuk aktivitas pembelajaran. Bisa 3 orang atau 4 orang, 5 orang, 6 orang. Paling banyak 6 orang.
Kemudian yang ketiga, masing-masing tim berdiri di bidang permainannya sendiri-sendiri. Jadi ada 2 blok ya, blok A dan blok B. 4. Aktivitas pembelajaran diawali dengan 1 orang anggota tim A melambungkan bola ke tim B melewati net atau tali. Salah satu dari tim melempar bola ke depan melewati tali ya, kemudian akan disambut oleh tim yang lain. Misalkan tim A melempar ke tim B. 5. Tim B melakukan passing mengembalikan bola ke tim A melewati net. Nah ini perhatikan, passing yang dimaksud adalah passing atas dan passing bawah. Karena tadi di pembelajaran 1, 2, 3, 4 sudah melakukan passing atas dan passing bawah, maka di pembelajaran 5 ini kan anggap saja anak-anak sekalian sudah menguasai passing atas atau passing bawah. Jadi begitu bola datang, tinggal memilih sesuai selera. Disesuaikan dengan tinggi rendahnya bola. Kalau tinggi biasanya bola datang tinggi, maka dilakukan dengan passing atas. Kalau bolanya rendah, menggunakan passing bawah. Kemudian yang keenam, setelah melakukan passing, kemudian bergerak lari, berpindah ke barisan di hadapan bagian belakang. Jadi ini kan barisannya ada 3. 1, 2, 3. Ini yang gambar yang paling kiri. Pemain warna hijau, biru, dan hijau. Jadi misalkan yang warna hijau ini sudah menerima bola, mengembalikan bola melewati net. Pemain yang warna hijau ini akan lari ke belakang, kemudian berada di barisan yang belakang, dan seterusnya begitu. Yang ketujuh, lakukan pembelajaran ini berulang-ulang selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Ini sesuai selera kemampuan ya, 5 atau 10 menit atau bisa lebih. Kemudian pembelajaran yang keenam, variasi dan kombinasi passing dan smash. Ini smash ya, contoh gambar aktivitas pembelajaran 1.14, gambar 1.14. Penjelasannya adalah permainan ini dilakukan di lapangan terbuka. Ya, terbuka. Kenapa harus di lapangan terbuka? Karena bola smash ini biasanya keras. Jadi kalau di ruangan atau di tempat yang tidak terbuka, takutnya ini nanti akan merusak dan mengenai hal-hal lain atau benda-benda lain yang riskan pecah atau riskan dengan benturan bola ya. Kemudian yang kedua, permainan ini dapat dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Jelas ya, karena ini smash biasanya membutuhkan bantuan dari pemain lain, maka pasti dilakukan secara berpasangan atau kelompok. Seperti yang kita lihat pada gambar ya, bisa sambil disimak dari gambarnya. Sebenarnya ada 2 pemain ya. 1 pemain dengan kostum warna biru yang bertugas untuk melakukan smash. 1 kostum pemain dengan kostum warna hijau yang bertugas memberikan umpan untuk pemain kostum warna biru. Yang ketiga, jika dilakukan secara berpasangan, pelaksanaannya berdiri berhadapan pada jarak 2-4 meter. Kalau ini yang berpasangan ya, sebenarnya gambar yang ditunjukkannya. Ini berhadapan dengan jarak kurang lebih 2-4 meter. 1 orang sebagai pelambung, orang yang memberikan umpan, ya ini seperti yang ditunjukkan pada gambar pemain kostum warna hijau. Dan 1 orang sebagai pemukul atau smasher. Ini ditunjukkan dengan orang pemain kostum warna biru. Atau bola dilambungkan tegak lurus ke atas dan dipukul ke arah teman yang berdiri di depan. Bisa juga ya, tidak menggunakan orang lain untuk memberikan umpan, tapi kita sendiri. Begitu bola datang, bola kemudian dilambungkan ke atas tegak lurus, kemudian kita pukul. Ini bisa juga. Yang kelima, jika kamu mau bermain bersama-sama dengan temanmu, maka cara ini dilakukan dengan cara berbaris. Jadi berbaris berjanjar berhadapan ya, misalkan ada 8 orang ya, berarti 4 berhadapan melawan 4. Jika ada 2 orang berarti 1 lawan 1 atau 1 berhadapan 1. Kemudian yang terakhir, lakukan aktivitas ini beberapa saat sampai kamu merasakan ada peningkatan keterampilan ya. Jadi kalau dirasa masih belum menguasai, masih belum ada peningkatan, ya lakukan terus sampai kamu merasa bisa. Kita lanjut untuk aktivitas pembelajaran yang ke-7. Variasi dan kombinasi pukulan atau smash. Kombinasi pukulan servis atau smash dan passing bawah atau
passing atas ya, bisa jadi nanti secara berkelompok. Ini kita lihat pada gambar ilustrasi 1.15 aktivitas pembelajaran 7 variasi dan kombinasi servis atau smash dan passing bawah. Ini ya, kita lihat penjelasannya. Permainan ini dilakukan secara berkelompok di lapangan bola voli. Nah, ini kalau seperti tadi yang di awal ya, kalau tidak ada bola voli bagaimana? Lapangan bola voli maksudnya. Ya, cari tempat yang terbuka, kemudian menggunakan tali rafia atau tali yang lain sebagai pengganti net ya. Permainan ini dilakukan secara berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang. Yang digambar ini ditunjukkan 2 orang ya. Boleh lebih dari 2 sampai 4. Yang ketiga, lakukan servis bawah dari tengah lapangan. Servis bawah ini seperti yang terlihat di pemain kostum warna hijau. Ini sebenarnya servis, digambar ini servis atasnya. Apabila bola dapat melewati net, maka kamu mundur 1 langkah ke belakang. Sampai akhirnya kamu bisa melakukan servis di belakang garis lapangan. Ya, yang perlu dicatat, diperhatikan yang namanya servis itu sebenarnya dilakukan dari luar garis lapangan. Jadi servis itu dilakukan dari luar. Tapi kalau untuk melatih, mengawali, ini bisa dilakukan dari tengah-tengah lapang, nggak masalah. Yang keempat, setelah 1 orang berhasil sampai di belakang, maka lakukan secara bergantian. Misalkan sudah sampai dari belakang garis, yuk gantian. Nah, nanti yang sudah bisa melakukan servis dari belakang garis itu bisa memberitahu temannya cara yang dilakukan agar sampai melewati net. Yang kelima, setelah seluruh tim sudah melakukan servis bawah, sekarang lakukan servis atas dengan cara yang sama. Nah, ini kebalik ya penjelasannya. Jadi kalau di gambar ini dilakukan melalui servis atas dulu, nggak masalah ya. Mau servis atas, servis bawah, nggak masalah. Tapi kalau untuk servis biasanya paling mudah itu menggunakan servis bawah, ya. Karena servis atas ini membutuhkan keterampilan yang lebih ya dari seorang pemain. Jadi kalau belum terbiasa akan sulit melakukan servis atas. Demikian yang dapat saya sampaikan, apa yang tadi awal sampai akhir saya jelaskan mudah-mudahan dipahami. Jika memang merasa masih belum paham, videonya bisa diulang, diperhatikan lagi dengan teliti. Dan saya ingatkan kembali untuk pertemuan hari ini, tugas dikirimkan setelah melakukan menggarap tugas ya, dikirimkan dengan melalui WA Group. Tugas dicatat, jawabannya difoto, dikirimkan melalui WA Group. Kemudian sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya 3 jam ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya. Dalam satu pembelajaran nanti akan ada 1 jam yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Jadi sekali lagi, insya Allah mulai pertemuan berikutnya, berarti pertemuan ketiga dan seterusnya, 1 jam untuk pelajaran PJOK kita gunakan untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran. Dan 2 jam seperti biasa kita pakai untuk pembelajaran PJOK. Sekali lagi terima kasih, sekian dan sampai ketemu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.